Soalnya cor dong. Sobat Profan, sebelum kita berlanjut, jangan lupa untuk mengklik tombol like, lalu subscribe, berlanjut ke komen, lalu share ya sobat. Halo Sobat Profan, welcome back to Property and Fun YouTube channel. Sobat Profan, jauh sebelum layanan bisnis transportasi bis antar kota antar provinsi atau AKAP berkembang seperti sekarang, hingar-bingar bisnis AKAP sebenarnya telah lebih dulu pesat pada dekade 70-an sampai dengan 90-an. Hal ini ditandai dengan mulai menjamurnya perusahaan-perusahaan otobis yang melayani trayek-trayek panjang dengan armada-armada modern di kelasnya. Meski armada yang digunakan masa itu tak semewah seperti masa sekarang, namun angkutan bis kala itu cukup menarik perhatian masyarakat untuk menjadikannya sebagai transportasi utama saat berpergian dengan jarak jauh. Selain nyaman, harga yang ditawarkan juga lebih murah dibanding transportasi udara. Salah satu perusahaan otobis yang cukup fenomenal dan legendaris adalah PO Safari Dharma Raya atau bisa disebut PO OBL yang merupakan akronim dari sang pemilik UI Bilai. Debut UI Bilai untuk merintis PO Safari bisa dibilang dimulai sejak tahun 1950 di Temanggung, Jawa Tengah. Kala itu, cikal bakal PO Safari masih menggunakan mobil Ford yang dimodifikasi menjadi angkutan hasil bumi untuk melayani distribusi komoditas pertanian sejak berakhirnya agresi militer Belanda kedua. Setahun kemudian, beberapa truk produksi Amerika bekas perang yang masih beroperasi dibeli oleh UI Bilai dan dijadikan angkutan penumpang dan barang di wilayah Temanggung. Dalam perkembangannya, tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat antar kota membuat UI Bilai melakukan ekspansi layanan perusahaan. Dengan 5 bus yang tersedia, OBL membuka layanan bus antar kota dengan rute Temanggung, Magelang, Candiroto dan Temanggung, Wonosobo, Purwokerto di bawah nama perusahaan Safari Dharma Raya. Dalam waktu singkat, OBL sukses menjalankan usahanya. Pada tahun 1967, UI Bilai membeli armada baru Chevrolet Viking serta armada bus bermesin Toyota, Dodge, dan Fiat OM dengan bodi kayu. Pada tahun 1971, UI mendatangkan beberapa bus bermesin Fargo untuk melayani bus malam. Safari Dharma Raya juga tercatat sebagai PO pertama di Indonesia yang menggunakan fasilitas air conditioner atau AC. Kini, setelah berdiri lebih dari setengah abad, Safari Dharma Raya masih tetap eksis dan masih cukup diperhitungkan dalam dunia perbisan. Layaknya armada-armada yang butuh peremajaan, tampuk pimpinan pun demikian. Pelan tapi pasti, pengelolaan PO legendaris ini mulai bergeser ke generasi ketiga. Adalah Marissa Leviani yang diberi mandat untuk tanggung jawab tersebut.
Lulusan F&B dari salah satu perguruan di Swiss ini resmi bergabung sejak tahun 2015 lalu. Layaknya karyawan yang lain, karir Marisa yang kini akrab disapa oleh fansnya dengan panggilan Cik Gajah ini juga dimulai dari posisi bawah. Mulai dari staf biasa yang mengurusi dan membantu renovasi kantor, staf tiketing, serta branding perusahaan di sejumlah sosial media seperti Facebook, Instagram, website sudah dijalani putih pertama dari Hendro Darmo Yuwono ini. Pada 2019, gadis kelahiran 1994 ini pun dipercaya sang ayah untuk menduduki posisi penting sebagai Business Development Manager. Dengan posisi tersebut, Marisa bertanggung jawab untuk menganalisa, mengembangkan strategi, mengimplementasi, hingga mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah dijalankan oleh perusahaan. Pada akhir pertengahan November lalu, tim Property and Fund berkesempatan untuk berbincang-bincang secara khusus bersama Marisa. Pertemuan yang dilakukan di garasi Safari Dharma Raya di kawasan Pondok Cabe Jakarta hingga Terminal Parung Depok tersebut berlangsung secara hangat. Banyak hal yang disampaikan oleh pecinta olahraga Muang Thai ini, mulai dari cita-cita, pergesekan internal hingga strategi yang telah dan akan dilakukannya. Halo, nama saya Marisa. Saya adalah generasi ketiga dari keluarga besar PO Safari Dharma Raya atau mungkin juga dikenal sebagai OBL. Jadi pertama itu opa saya namanya Opa OBL, atau singkatan dari Opa Uibilai. Lalu Opa OBL ini memiliki 4 orang anak, yaitu ada 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, dan saya adalah anak dari Bapak Hendro. Saya pertama kali bergabung itu sepertinya sekitar tahun 2016 atau 2017 sekitar itu ya. Jadi masih newbie lah. Pertama kali masuk, kerjaan saya, job desk-nya adalah beresin kantor bapak saya. Dari situ mulai beresin kantor, terus mulai membantu ada mungkin renovasi, merapi-rapikan kantor. Lalu setelah itu mulai bergabung di staff tiketing dulu awalnya. Lalu mulai sambil mengurus hal yang memodernisasi perusahaan kita, yaitu sepertinya misalkan Instagram, pembuatan website, pembuatan Facebook. Sembari membuat itu, sekaligus juga waktu itu kita mulai memodernisasi tiketing kita. Pertama pakai Excel dulu, lalu sekaligus kita mulai build sistem kita sendiri. Kalau sekarang saya sebagai Business Development Manager, jadi untuk menganalisa apa kekurangan dari sisi manajemennya, bisnisnya, lalu bagaimana mengembangkannya, membuat strategi, terus lalu juga membantu hingga tahap implementasi, lalu evaluasi. Business development itu kayaknya kira-kira setahun atau 1,5 tahun yang lalu deh saya baru mulai bergabung menjadi business development.
Jadi sebenarnya tuh dulu tuh passionnya saya itu adalah F&B. Jadi dulu saya juga sebenarnya kuliahnya itu F&B, bisnis dan sekaligus international business. Lalu waktu itu saya lihat ayah saya kok sulit gitu ya, maksudnya ya. Kok yang lainnya itu sepertinya tidak ada yang ada keinginan atau memiliki visi misi yang sama dengan apa yang diajarkan dari opa saya yang kita diturunkan. Jadi ya karena seperti itu ya saya nggak tega lah, maksudnya ngelihat beliau yang umurnya juga sudah tidak muda lagi, ya saya akhirnya ikut join di situ. Oke, kalau secara pengurusan atau manajemen atau operasional tidak ada. Tapi keluarga besar jadi OBL ini itu kan kita PT-nya bernama PT Safari Dharma Sakti. Itu kita memiliki saham yaitu untuk 4 orang anak dari Opa OBL ini. Yang pertama kali saya rasakan sebenarnya unik tapi nyata sih sebenarnya ya. Saya pertama kali join tuh mikir, saya lihat flow manajemennya dan flow pekerjaan dan lain sebagainya, dan sebenarnya nggak beda jauh. Jadi tuh ini tuh seperti kalau F&B itu kan jasa pelayanan juga ya sebenarnya. Ini pun juga sama dengan jasa transportasi. Jadi dulu saya pertama kali ngeliat kok, ya nggak terlalu beda jauh lah ya. Misalkan mekanik itu kayak dapur, ada gudang juga, sama di F&B juga seperti itu. Lalu untuk front of the house contohnya kayak service itu ya sama, di sini ada staff ticketing dan lain sebagainya. Sedangkan produk makanannya itu atau sensasi dining itu sebenarnya sama aja seperti perjalanan naik bis, tapi memang tentunya secara resiko jauh lebih besar dunia perbisan gitu ya. Tapi ya saya lihat unik juga gitu loh, karena waktu saya masuk F&B itu apa yang saya senang itu kalau memang hasilnya itu bagus dan customer itu puas gitu loh. Kalau kayak customer senyum tuh kayaknya enak gitu ngeliatnya. Ya, dulu saya pernah kerja di industri F&B. Ya, dulu saya pernah kerja di Dubai. Kalau mungkin ada yang tahu, saya pernah kerja di Atmosphere, itu di restorannya di Burj Khalifa. Lalu saya pernah kerja di Swiss juga. Saya pernah kerja di Bali juga, sudah pernah kerja di Bali. Saya kan awalnya pulang ke Indonesia memang maunya di Bali itu kan memang pengen kerjanya di F&B. Cuman kan waktu itu seperti yang tadi itu saya lihat kok bapak saya kok sepertinya belum ada menemukan orang atau seseorang yang memang bisa mengikuti, sulit lah sepertinya mungkin ya untuk mengikuti perkembangan zaman, mungkin modernisasi. Ya mungkin memang banyak SDM kami yang memang sudah mulai termodernisasi, cuman kultur dari Opa OBL itu kayaknya masih belum ditemukan gitu. Pembenahan yang saya lakukan, yang pertama saya menghilangkan sistem jatah dari agen. Kita mulai menggunakan sistem juga, lalu ada pengembangan secara branding juga, kita seperti tadi sosial media dan lain sebagainya. Lalu mulai membuat SDM itu sadar akan teknologi, grup WhatsApp. Lalu saya juga ada beberapa pengembangan lainnya, misalkan memstandarisasi untuk presentasi ke proyek-proyek, misalkan kalau kita untuk proyek-proyek kita yang lainnya yang bukan akap dan pariwisata ya, ada misalkan bikin company profile yang baik dan lain sebagainya seperti itu. Lalu mulai ada pelatihan safety juga, beberapa dari karyawan kami kita beri pelatihan sertifikasi AK3 umum juga, lalu kita mulai ada briefing, dan lalu ada pelatihan kepada driver gimana cara madamin api, apa yang harus dilakukan kalau ada terjadi ya amit-amit jabang bayi laka atau apa yang pertama kali harus dilakukan dan seperti itu. Biasanya sih seperti itu tuh dulu tuh memang banyak kita mulai asal muasal penghilangan jatah ini agen itu sedikit ada gejolak dari agen memang. Lalu kita kan juga sekarang mewajibkan penumpang hanya boleh nama di tiket itu harus
sesuai dengan KTP atau kartu identitas diri lainnya. Itu juga ada gejolak di situ sebenarnya awalnya. Cuman lama-kelamaan kita jelaskan ini untuk kedepannya lebih baik, misalkan untuk ya sebenarnya amit-amit jabang bayi lagi, kalau misalkan ada kejadian apa itu lebih gampang untuk pendataannya, untuk ke jasara harja juga kita lebih gampang, dan ke asuransi kita lebih gampang, seperti itu. Begitu saya masuk kan salah satu PR saya kan memang memodernisasi ya. Itu saya sekarang baru saja sudah memulai kontrak dengan akuntan publik. Jadi nanti semua untuk laporan dan laporan kita, pendapatan kita itu yang akan dimasukkan dan dilaporkan, diaudit oleh akuntan publik. Begitupun ya, mungkin ini sedikit unik kali ya, orang mungkin ada aneh. Saya masuk ke sini, saya pertama kali langsung minta, Pak, aku minta digaji. Aku nggak mau minta uang jajan, menurut Papa dengan job deskku aku tuh bisa berapa, bagaimana, ya monggo. Nah dari situ ya pertama gajinya berapa, lalu nanti semakin naik, terus kalau deal proyek, oke, dapat tunjangan jabatan untuk proyek ini seperti itu. Jadi pinginnya kedepannya tuh ya seperti itu, misalkan ada anggota keluarga lainnya yang join pun, ya mereka harus belajar seperti itu gitu loh. Belajar menjadi seorang corporate yang profesional. Pada tahun 90-an, OBL sempat mengalami masa kejayaannya. Berbagai sasis premium dan limited edition menjadi ciri khas dari PO berlivery 4 ekor gajah ini. Sebut saja Mercedes-Benz OH 1518 Neoplan, Mercedes-Benz OH 1518 XBC Matic, MAN 18319 HOCL, New Travego by Carrosserie Moro Dadi Prima, Mercedes-Benz O2629 atau OH1829 dan OM441LA Turbo Intercooler V-Engine. Safari Dharma Raya juga tercatat sebagai PO pertama di Indonesia yang menggunakan sasis Scania K114 dan Scania K124. Pada tahun 2002, PO Safari Dharma Raya bahkan mendapat kepercayaan untuk tender pengadaan guna melayani angkutan bandara di PT Angkasa Pura di Bandara Ngurah Rai Bali, disusul Bandara Juanda Sidoarjo, dan terbaru menjadi official klub asal Jakarta Persija. Mengembalikan kejayaan OBL inilah yang menjadi tugas utama dari seorang Marissa saat ini. Dimentori sang ayah, ia bertekad untuk menjadikan PO Safari Dharma Raya sebagai perusahaan otobis modern. Tak hanya dari armada-armadanya, namun juga sistem manajemen pengelolaan perusahaannya. Guna mencapai target tersebut, Marissa juga tak segan-segan menyambangi satu terminal ke terminal lainnya untuk menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari banyak pihak. baru kemana ya, sebulan lalu, 2 bulan lalu ini baru benar-benar oke, deal, kita harus pakai aplikasi. Sama ini kita masih diaudit secara internal, seperti itu. Ada staff untuk kontrol dalam bagian akuntansi, seperti itu. Lalu saya lihat gajinya pun sama, kira-kira pengeluaran untuk SDM-nya pun sama, dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk angkutan publik ya menurut saya akan lebih profesional lah ya, lebih cepat, dan akan tidak ada namanya sisi bisa dipertanggungjawabkan lah ibaratnya, dibandingkan kalau misalkan dari manajemen sendiri gitu kan. Waktu itu pertama masuk 2 juta. Oh iya, dulu saya waktu kerja di Burj Khalifa itu aja setidaknya gajinya masih intern lah ya. Komi itu kalau dirupiahkan kan sana dirham ya, dirupiahkan tuh kira-kira 7 juta. Apalagi yang di Swiss, 19 juta gitu. Cuman ya memang kan itu kan dikurskan ya. Kalau tapi dengan biaya hidup di sana kan tuh kan beda lah. Biasanya weekend kadang saya waktuin hangout
teman-teman saya kan banyak kan di Jakarta kan. Kalau lagi di Temanggung ya kebetulan teman-teman saya sama hobinya Muay Thai atau fitness atau kayak gitu. Jadi kita kadang ya hangoutnya pada saat kelas atau privat bareng atau habis itu makan bakso bareng kemana kayak gitu sih. Ya harus disempatkan lah, kalau harus balance, segalanya harus balance. Kerja, hiburan itu harus balance. Kalau enggak stres. Sobat Profan, demikianlah tayangan inspiratif Property and Fun bagian pertama yang berbincang-bincang dengan sosok Marissa Leviani, generasi ketiga dari PO legendaris Safari Dharma Raya. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan goncangkan loncengnya agar tidak ketinggalan untuk menyimak lanjutan tayangan bagian keduanya. Tentunya dengan perbincangan yang lebih seru dan menarik lagi loh sobat.